kembali lagi di segmen berita Informan. Perkuat ketahanan pangan, Malaysia ingin adopsi teknologi pertanian Indonesia. Ya, pemerintah Malaysia melalui Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad bin Sabu menyatakan keinginan kuat untuk mengadopsi teknologi pertanian Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasionalnya. Pernyataan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran di Kuala Lumpur terhadap ketergantungan impor komoditas pokok, terutama beras yang dinilai rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Ya, kunjungan resmi Datuk Seri Muhammad bin Sabu ke Jakarta pada 22 April 2025 diwarnai pertemuan dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, di mana dalam diskusi bilateral tersebut Malaysia mengajukan permohonan kerjasama strategis yang mencakup dua aspek utama, yaitu pasokan beras dan transfer teknologi pertanian modern. Ya, kedua negara menekankan pentingnya solidaritas serumpun ASEAN dalam menghadapi tantangan krisis pangan global yang kian kompleks. Ya, sebagai responnya, Menteri Andi Amran Sulaiman menyambut positif semangat kolaborasi yang diusung Malaysia, khususnya dalam hal transfer teknologi pertanian. Ia menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, namun tetap mengutamakan prinsip kedaulatan pangan nasional. Ya, kesepakatan awal mencakup komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan riset bersama di bidang agrikultur. Ya, terkait dengan permintaan pasokan beras, Amran menekankan bahwa pemerintah Indonesia akan menjaga ketersediaan stok dalam negeri dalam kondisi aman sebelum mempertimbangkan ekspor ke negara sahabat. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Setelah stok aman, barulah kita dapat memberi dukungan lebih lanjut, ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan langkah hati-hati Indonesia di tengah upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan komitmen regional. Ya, pelaksanaan transfer teknologi diproyeksikan mencakup 3 pilar utama, yaitu pelatihan teknis bagi petani Malaysia, riset dan inovasi bersama antar lembaga, serta demonstrasi teknologi pertanian di lahan percontohan. Selain itu, disepakati pembentukan tim teknis gabungan untuk memonitor implementasi teknologi mulai dari pengolahan lahan, penggunaan varietas unggul, hingga manajemen pasca panen. Ya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai produktivitas padi hingga 12 sampai dengan 13 ton per hektar tidak lepas dari adopsi teknologi digital, mekanisasi, serta penggunaan varietas unggul. Ya, dukungan kebijakan strategis dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga peran yang sangat penting dalam menyediakan insentif dan infrastruktur pertanian yang memadai. Model integrasi teknologi ini menjadi salah satu sorotan utama negara Malaysia dalam benchmark program ketahanan pangan mereka. Ya, keterlibatan MARDI, ya, Malaysian Agriculture Research and Development Institute atau MARDI, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi riset dengan Kementerian Pertanian Indonesia. Direktur MARDI mengungkapkan kekagumannya atas percepatan peningkatan hasil panen Indonesia dan mengharapkan pertukaran data serta protokol penelitian yang dapat diadaptasi di Malaysia. Kedepan MARDI akan menjadi ujung tombak koordinasi teknis antar kedua negara. Ya, walau fokus awal tertuju pada komunitas padi, kedua pihak juga menyepakati perluasan kolaborasi ke sektor jagung dan perikanan. Malaysia tertarik mempelajari sistem irigasi, presisi, dan teknik budidaya jagung hibrida, serta teknologi tambak modern yang telah terbukti meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia. Rencana pilot project akan dilaksanakan di beberapa wilayah terpilih di Malaysia pada kuartal 3 2025. Ya, kedua negara sepakat bahwa penguatan kerjasama pertanian serumpun ASEAN akan meningkatkan ketahanan pangan wawasan di tengah ancaman krisis iklim, gangguan rantai pasok global, dan fluktuasi harga komoditas. Inisiatif ini diharapkan menjadi katalis bagi proyek serupa di antara negara-negara anggota ASEAN, sehingga tercipta ekosistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ya, sebagai tindak lanjut akan dibentuk Komite Gabungan Ketahanan Pangan Indonesia Malaysia pada Mei 2025. Komite ini bertugas menyusun roadmap implementasi transfer teknologi, memfasilitasi kunjungan lapangan, serta mengevaluasi progres secara periodik. Ya, dengan kerangka waktu proyek awal selama 12 bulan, kedua pihak optimistis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi stabilitas pangan nasional dan regional. Demikian segmen berita informan kali ini. Sampai jumpa di informasi berikutnya.